Ini binantu dari anak amanakan Habib Ahmad Batilantang Bahashim di Basirih. Alhamdulillah sidin hadir bersama kita. As-sa'adatu ulama il-fudola, dan juga yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus ada guru Zaini dan juga tuan-tuan guru yang ulun tidak sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pian barataan, dan juga kepada para jamaah pengurus masjid yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati juga berhadir dan sana ulun yaitu Bapak Haji Kemal Nasti, anggota DPRD Kota Banjarmasin. Alhamdulillah, Kota Palangkaraya mahir di Banjar, tes dulu dari Kota Palangkaraya, Masya Allah, warnanya kuning nyerah. Nih, mudah-mudahan sehat, amin. Mudah-mudahan amanah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dapat berkah barataan, dan juga dapat salam bebuhan pian dari wali kota kita, wali kota Palangkaraya. Nah ini mudah-mudahan lo nyampaikan amanah aja, din berkirim salam lawan pian-pian barataan. Semoga berkah kota Palangkaraya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dalam kajian maghrib dan isya ini ulun membuka kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-9, karangan dari Abu Zakaria Ibnu Sarraf Ibnu Murri Ibnu Hasan Ibnu Husin Ibnu Muhammad An-Nawawi. Jadi pengarangnya ini orang Nawa di Damaskus. Jadi nama kampungnya Nawa, nama ibu kotanya Dimasko. Kalau bahasa Arabnya Dimasko, kalau bahasa Inggrisnya Damascus. Karena orang Amerika menyebut Dimasko itu Damascus. Kenapa ia menyebut Damaskus? Karena orang Amerika tidak bisa menyebut huruf O, karena di leher bubuhan Amerika tuh lemak, sini banyak lemak babi, nya kebanyakan makan babi, jadi kada kawa menyambat huruf Q. Jadi Damascus artinya orangnya kada becus. Amlah itu. Berapa jarak kampung Nawa ini dari Damaskus? 80 kilometer. Nah, jadi Imam Nawawi ini disekolahkan, dididik, itu jaraknya untuk pesantren 80 kilometer. 80. Nah, itu. Kenapa jadi 80? Agar anak itu kada bah. Banyak orang lain pesantren di higa rumah, mamaku parah aja, jar abahku parah aja, bah. Nah kalau sudah jauh tuh insya Allah berhasil. Apalagi orang itu sampai ke Hadramaut, banyak nang jadi. Ini insya Allah berkah. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya berata, amin. Dan bisa memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren yang jaraknya ya kurang lebih orang musafir 83 kilo atau 85 kilo atau 89 kilo. Jamak antara bisa sembahyang kasar, jamak kasar antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Usalli fardaz zuhri rak'ataini kasran majmu'an ilahil asri jam'an takdiman imaman lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang zuhur 2 rakaat dikurangi menjadi 2, utarik asar ke waktu zuhur menjadi imam karena Allah Ta'ala. Itu jarak orang pondok. Jadi kalau anak jarak orang pondok itu jarak antara jamak qasar 83 kilo. Amun sekolah sekilo aja di sini sampai ke situ belum lagi. Nah amun kasih di ke Banjar ke Darussalam pas 200 kilo lebih. Harus paham gitu. Jadi amun sekolah nang parak nih jarang mau jadi hantu, iya. Jadi harus jauh lah gitu. Makanya ulun niat anak ulun sekolah di Yaman Hadramaut. Karena aja guru sekumpul, apabila kalian mau melihat 100% ahli sunnah wal jamaah itu orang sekolah
berasal dari Hadramaut, Yaman. Mun sisa-sisanya nyato menghadapi tahan bisa jadi siup lah, paham kalau pian. Nah ini mudah-mudahan kita berkat beratan, amin ya Allah ya rabbal alamin. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Ini ada hubungannya dengan Muharram, perjalanan Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Ngarannya asalnya Abdusam, artinya hamba matahari. Masuk Islam tahun 7 Hijrah, maka Abdusam ini diganti namanya oleh Nabi menjadi Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yamani. Tuh, namanya Abdusam, hamba matahari, diganti oleh Nabi Abdurrahman. Jadi nama itu harus diganti, harus nang bagus. Ada kawan ulun kawin lawan orang Bali, bininya orang Bali masuk Islam. Anak saikong ngaran anaknya ini minta ngaran yakan jako ngaran anaknya yang bagus Muhammad Haidar. Kada maunya ujian bini harus ngaran kampung. Aku orang Bali, lakiku orang Kalimantan, orang rantau, harus nama orang kampung. Ada dapat untuk benar mencari yakan kayak apa jakanya di Barabai semalam nyaman ulun ngarannya Riki Wania Albar. Riki lahir Rabu malam Kamis, Wania warga negara Indonesia asli, Albar Alabiyo Barabai. Itu pas kan neng ini ngalih kita maulahnya dapat ulun malam tadi ku telepone anos Ustadz Saifuddin jako ngaran anak pian dapat sudah apa guru aja ngaran kampung lah bini ulun Bali, ulun orang Kalimantan, orang Banjar aja ulun ngaran anak pian yang bagus Bakantan kan Bakantan tuh kan Bali Kalimantan pas lo rumah himung bener bini alhamdulillah bagus bener ngaran ku anak aku Bakantan jar karena di Bali itu Bakantan tuh artinya sugih. Hujan yang laki jangan hakun tuh warik aja. Ada banyu kah minum? Banyu ada ya pak. Minum aja dulu punya ada kopi kah? Ya Allah supaya bagus minum kopi ini panjang umur. Karena dalam kitab wasiat ada kopi. Dalam kitab wasiat karangan Habib Abu Bakar Al-Habsyi Qutbul Gaus, orang yang meminum kopi itu pertama dia berdoa, ya Allah ampunkan dosa orang yang meminum aku ke kopi. Ada dalilnya, ampunkan dosa orang yang meminum aku. Nah datang kopinya. Sama-sama gonol bener cangkirnya. Ini Habib kada awak ini jauh kai. Buat Nabi Habib kada awak minum. Nah cangkir-cangkir ganal kayak ini hidung Musidin mancung lamas. Lamas tuh makanya orang Arab tuh bila tercabur kalau laksmana meninggal dunia banyu lakas masuk. Amun kita kan tercabur lambat aja mati. Kenapa? Hidung mita banyu lambat masuk, kadang-kadang ilong mahalangi. Nah itu bedanya. Nah mudah-mudahan berkat, amin. Lo minum dulu lah biar ada tuh beduk datang, amin. Alhamdulillah ini 4 tahun ini pengajian ulun bercalon kemudahan tapi pilih ulang, amin. Mudahan kita berkat beratan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah jadi nama ini nang bagus jangan kada bagus. Setelah lahir anak ke dunia sunat diadankan di telinga kanannya diqomatkan di telinga kirinya supaya terjaga dari setan penggoda. Sunnah berikan nama yang baik padanya Abdul Abdullah, Abdurrahmannya Muhammad Ahmad, dan yang seumpamanya pun perempuan nama-nama yang baiknya. Oh, sunnah memberikan nama yang bagus lawan anak. Ada semalam ulan bahaul ditamban sekalinya ngaran almarhumnya anu
Udud bin Kunyut, la ilaha illallah. Ngaran almarhum Udud bin Kunyut. Ada kawal lagi aku baca mana kita tawa aja, cuma tawa. Nah, pangaran almarhumnya Udud, abahnya Kunyut, mamanya Nur Hisab binti Aluh Lakatan. Allahu Akbar. Macam-macam ngaran. Jadi bagus-bagus saya ngaran tuh jangan bebarang. Wah ini orang Yahudi katuju mau ngaran kita, bilang ngaran kita Yusuf, inya Yusuf, bilang ngaran kita Ibrahim, inya Abraham, bilang ngaran kita Abdurrahman, inya Doraemon. Naleh. Nah, maka kita nang bagus-bagus ngaran. Jadi Abdusam hamba matahari dirubah menjadi Nabi Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yamani. Maka gelarnya adalah Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing, maka disebut dia dipanggil Pak Kucing. Jadi maknanya bukan abahnya kucing. Kalau akan belajar, Abu itu abahnya, Hurairah itu kucing, abahnya kucing, inya kan ada anak kucing. Jadi Pak Kucing sini tal, Pak Kucing. Abu Hurairah tal, Pak Kucing sini. Abu Jahal, Pak Bungol sini. Nah, itu Pak, ada Pak Bungol, oleh zaman Bahari sudah. Nah itu dipahamilah. Jadi gelarnya Abu Hurairah itu. Nah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Manahaitukum anhu." Apa yang dilarang oleh Allah, fajtanibuhu, maka jauhi. Jadi dalam Islam ini bukan perintah yang didahulukan, tapi larangan. Belum ada perintah salat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, haji dan umrah dan sebagainya, tapi larangan. Itu mulai zaman nabi-nabi terdahulu adalah perintah kepada Nabi Adam sembahyang, jangan dekati buah khuldi, dimakan sidin buah khuldi. Tapi kalau tasawuf dengan syariat beda. Kalau dalam tasawuf itu bertentangan lawan syariat. Karena tasawuf itu jangan nyambat Nabi Adam berdosa bersalah, inya maksum, bujur aja di dalam tasawuf. Karena di dalam tasawuf itu kong kalingkong supaya Nabi dijahirakan. Jangan nangin tuh menyeriki kita, namanya menyampaikan syariat. Kayak itu. Nabi Adam makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. 40 tahun dia baca Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamana lanakunanna minal khasirin. 40 tahun membaca doa itu diterima Allah di 10 Muharram, Yaumi Asyura, pas hari Asyura 10 Muharram. Kejadiannya 10 Muharram. Makanya minha arbaatun hurum. Bulan Hijriah nang 12 ini 4 nang mulia, 3-nya berdempetan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terpisah Muharram, bulan mulia. Maka amalan nang paling banyak, nang paling bujur di bulan Muharram adalah membaca istighfar. Itu istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya kita umat Nabi Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bagus pengajian nih, mudah-mudahan ini kita sebulan sekali, amin. Ulun siap bila sebulan sekali selajur ke Samuda, ke Tolok Sampit. Ini kita beri jadwalnya. Kita baca kitabnya habis dari 1 sampai 42. Ulun di Banjar habis dah. Baca sambung ulun dengan Riyadus Shalihin. Nah itu berkah luar biasa, amin. Tapi bila dudi kena bilanya majelis lagi opi lawan untuk. Dari untuk. Mudah-mudahan kita berkah beratan, amin, sampai menunggu Isya ya. Jadi niat pian nawaitu an a'taqifa
bihadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Masjidnya besar, bagus, megah, mewah di kota Palangkaraya. Ini berkahnya luar biasa. Itu. Man bana masjidan banallah baitan mislahu fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, disumbangnya 50 semen, 1 semen sak, 2 bata, 100 bata dibuatnya dalam sini, maka Allah bangunkan sebuah istana di dalam surga. Tuntung akanan di luar tuh dia, ambil akan duit di wali kota, duit napara, belum jual kah? Ini luar biasa surga, masya Allah, amal jariyah. Mudah-mudahan berkah kita. Itu orang membuang tahi cacak jadi masjid dapat 1 bidadari, babinian 1 bidadara, punya tahi kucing pangguru 2 bidadari, bilanya lalat babinian dapat 2 bidadara, bilanya tahi sapi pangguru itu kaumnya nembungol. Kenapa sapi sawat masuk masjid? Ada tahu. Ini jamaah ini betakon malah lain, tahi sapi bang jen. Itu joko kaumnya nembungol, kenapa sapi sawat masuk masjid? Karena bener cangkirnya. Kalau sekali bebacaan gini di anjir pas lelang amal pingsan. Oma dibawaannya ke puskesmas. Kenapa guru aja pian pingsan? Habis minum kopi jak aku pingsan. Periksa buahnya kopi nih, hanya dibuat di pembakal jinet, bungol bener. Dibuatnya jinet, siup aku. Habis sisa nih kita 1000 gendang lah di masjid Darussalam. Lanjut lagi, amin. Kita lanjut nanti, berkah, amin. Yang nonton Instagram Ulun Was Banjar, TikTok Was Banjar, silakan di follow, like, and share, amin. Di Masjid Kecubung, Kuta Palangkaraya, berkah, alhamdulillah. Cuma panitia ini harus bekerja keras, harus bisa mengurangi suara mikrofon yang berdengung. Itu cari mesin efek mengurangi dengung, ada di Banjar tuh orang berjual mesin efek mengurangi efek, ada dimasukkan tuh, ada dulu nih ketujuh manung itu ada mesinnya, tahunnya pian di Banjar. Atau datangi ke Kubah guru judi, tahunnya ading guru judi guru As'ad. Majelis ulun tuh sidin yang masangakannya 100 juta, mikrofonnya bersih luar biasa kayak sekumpul. Nah, datangi panitia kawat Kubah guru judi, datangi guru As'ad ading guru judi, batakon masalah mikrofon supaya jangan mendangung, supaya jangan bangang taling ngamu tuh, supaya nyaman, mantap, alhamdulillah, berkah. Nah itu, nah jadi itu diterima Allah di 10 Muharram. Nabi Yunus pun dia naik kapal bersama umatnya yang beriman kepada Allah, tapi kapal ini oleng, anak tenggelam. Siapa biang keroknya? Diundi 3 kali, siapa nang dibuang ke laut? Ternyata nang dibuang ke laut adalah Nabi Yunus. Sama siapa bik dulu anang wali nang dibuang ke laut siapa? Haji Daha kan dia Haji Daha nang di negara waktu tolak ke Makkah, hendak tinggalan kapal buang ke laut, sakanya sampai berdahulu ke Makkah. Itu wali Allah Ta'ala Guru Muhammad Taha. Jadi Nabi Yunus nih dibuang ke laut, ke dasar laut. Maka dengan perintah Allah, Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun dengan perintah Allah. Ditelan, bukan dikunyah, mau dikunyah hancur. Ditaguk. Maka zulumatun salas, ada 3 kegelapan di dunia ini: tengah malam, di dasar laut, dan juga di dalam perut ikan. Kadap. Tuh. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Istighfarnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sakit parut iwak, hendak mencari apotek kadada di dasar laut.
muncul ke permukaan, dimuntahkan oleh iwak nun di 10 Muharram. Di 10 Muharram di iwak nun muntah. Tapi istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita membaca waktu apa? Waktu nisfu Sya'ban 2375 kali. Maka ulun guru jaka ditagok iwak maka macangin tu jualah aja. Oh ikam jako ditakok buaya ya nah. Kebanyakan protes. Nah, supaya dipahami itu 10 Muharram. Ini kan bulan Muharram. Itu. Jadi Islam tuh gitu Pak, tinggalkan dulu gawian-gawian nih. Sama Nabi itu hijrah, meninggalkan orang kadang mau dipadahi, tinggalkan ke Madinah. Tinggalkan ke Madinah. Kalau sudah orang melaksanakan larangan Allah, barulah datang sembahyang, puasa. Itu. Nah. Mana lagi yang lain? Nabi Nuh alaihi salam, sidin itu umur 950 tahun. Semua umatnya ini hampir 90% durhaka kepada Allah, melawan Nabi Nuh alaihissalam. Sampai-sampai Allah berkata, hai Nuh, pian ulah kapal, persiapan berbuat di dalam situ, akan kuturunkan banjir, akan kumusnahkan umatmu yang durhaka itu. Kayak apa ulun maulahnya ya Rasul, ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Dari pohon. Pohonnya mana? Tanam dahulu. Jadi orang dakwahnya harus sabar Pak, sabar. Kada kawa bim salabim, orang wah ini hendak bim salabim, kada kawa. Hendak sugih bakajut, korupsi, kada kawa. Bim salabim hendak masuk surga langsung, kada kawa. Ditanam Nabi Nuh, tumbuh ratusan tahun. Setelah pohonnya tumbuh, kayunya ditebang, dibikinnya kapal. Setelah membuat kapal hendak jadi, datangan umat Nabi Nuh yang durhaka, dikorumbunginya Nuh nih, Nabi Nuh, bapak nih bangun kapal nih, banyunya aja kadada, kemana belayarnya? Kadada banyu. Makanya ada ulang tatamu calon bupati kan, calon bupati di Jawa, kampanyenya jadinya kayak ini, kalau saya jadi nanti saya akan membangun jembatan. Jadi jarang jamaahnya di sini kan ada sungai Pak aja. Tuh. Karena lawan sungai-sungainya kami ulah aja. Kada nak supan nih. Karena nang menjalanakannya tuh temnya sembuh sudah pian dari stroke lumpuh. Di mana berobat pian paten mana obatnya? Jadi jangan benang toha tadi anu di kapal Nabi Nuh masih banyak tahinya lagi aja. Akhirnya membawa imbir, membawa rantang, membawa piring, banyak membawa tahi itu. Lingis tahi sakapal. Ayo. Datang banjir.
dipanggil orang-orang beriman. Makanya Nabi Nuh ini dia berdakwah Pak, cuman 80 ikong nang umpat sidin. Nang ada umpat Nabi Muhammad nih misalnya sekian, masih banyak na umpat. Di Makkah tuh Islam beretaan, di Yaman Islam beretaan, masih banyak. Nabi Nuh 80 na umpat. Jadi 10 tahun dakwah cuman saikong na umpat. Rata-ratanya tuh nah 800 tahun cuman 80 ikong. Itu aja. Jadi umat Nabi Muhammad dalam surga 80 ikong aja. Sedikit aja. Makanya kata Nabi Musa ketika Nabi Muhammad di Madinah melihat Sayyidina Umar ibn Khattab, ya Umar, apa di tangan butuh? Ini lembaran Taurat. Dari mana kau dapat? Karena di sini dulu ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Kainukah, Yahudi Bani Khaybar. Maka ada lembaran Taurat di sana. Dirabit oleh Nabi. Dirabit. Apa kata Nabi? Hai Umar, laukana Musa hayyan, andai kata Nabi Musa itu hidup hari ini, mawasa'ahu illa ayat tabi'ani, pasti inya akan ingin berdoa dan hendak menjadi umatku. Tuh, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad, mudah masuk surganya. Syukur, kita bersyukur, alhamdulillah. Sama Nabi Nuh umat-umat jadi Muhammad juga. Sore hari banjir, siang hari sudah bakawayan. Nabi Nuh mencek, orang-orang beriman yang ikut aku percaya dengan Allah, silakan masuk ke kapal. Berpasang-pasangan, harimau sapasang, gajah sapasang, kambing sapasang, sapi sapasang, ayam sapasang, kucing sapasang. Tugimin bin Paimin masuk loh. Bes masuk. Diperiksa oleh Nabi Nuh, sini tak buat sudah. Si Anu masuk sudah. Abdullah Haji Kemal masuk. Sudah macam diperiksa, bukan menerima laporan aja. Kalau laporan ini kan bisa ada sesuai, bagus terus. Sampai ke buritan kapal, ujian nang Nabi Nuh, kemendalam melihat anakku Kanan. Ayo deh. Turun ke bawah, mana anakku? Ada tak? Mana anakku? Ada tak? Sampai ke buritan kapal, menengok ke bawah, berdiri anaknya Kanan. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kamana. Ini bahasa orang dakwah Pak. Kira-kira Nabi Nuh mayu anak ayah itu harus mendatar kan gak ada bagus. Ya bunayyar kamana, dijawab oleh yang di sebelah aja, karena harus gayanya ada. Ya bunayyar kamana, wahai anakku Kanan, masuklah ke dalam kapal umpat Abah. Apa kata Kanan? Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Kalau banjir itu datang, saya akan naik ke atas gunung. John di bawah aja. Wow, sombong Kanan. Umpat mama. Gunungnya hancur diterjang banjir, tenggelam Kanan. Anak Nabi Nuh. Jadi mana ada anak kita macal biasa saja, tapi panu benar. Cuma orang ini mengatakan kuitannya Ustad, anaknya macal bener aja, harus sesuai lawan abahnya. Jangan juga kayak itu Pak. Nabi Nuh tuh Pak, anaknya tenggelam tuh. Itu terjadi 10 Muharram. 10 Muharram. Panjang umurnya. Makanya dia laksanakan dulu perintah Allah. Manhaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang dilarang Allah jauhi. Jauhi narkoba, jauhi minuman keras, jauhi zina, jauhi korupsi, barulah kalian. Wa ma amartukum bi, apa yang diperintahkan Allah laksanakan.
mastata'tum, semampu kalian. Paktu, beliau ini dihancurkannya berhala-berhala Namrud. Siapa yang menghancurkan berhalaku? Ujar orang kerajaan adalah Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti, tangkap dulu, bukti belakangan bisa diolah. Kawak itu leh, tangkap, ditangkap Ibrahim. Apa kata Namrud? Siapa yang menghancurkan berhalaku? Aku kadada aja Firaun, aku kadada aja Nabi Ibrahim. Nang menghancurkan berhalamu itu adalah berhala nang gana nang membawa kapak tuh. Nya kayak ini menunjuk, ini ke sini, ini ke situ. Malah bio juga. Nih kayak itu padahal nang ini, jadi kan berdusta. Nah. Nih. Tuh. Kalau kau tak percaya, tanya sama berhala tuh. Kata Namrud, kamu gila ya? Aku suruh bertakun lawan berhala. Berhala tuh kenapa disembah pandir? Alah kenapa disembah? Muntuhan ikam kalau bepandir, ukawat nih buktinya Habib nih bepandir itu dari Allah. Toh paham kalau bian? Ada kau mengalahkan, makanya ada tasawuf. Kita ini bepandir bakat nur Rasulullah, hilang kita tinggal Muhammad. Hakikatnya Allah nah tutuhan kita bepandir. Kada ada daya, mun sudah nang ini siuk kalau kau pandir lagi. Itu tandanya Allah Ta'ala. Makanya dalam satu orang lagi ibadah, di dalam satu ibadah itu ada kan video toh yang terjadi gempa, semua jemaatnya berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana? Di Jogja, di satu tempat ibadah agama lain. Apa sebutannya? Allahu Akbar. Sesungguhnya mereka itu bertuhan Allah, tapi karena keterpaksaan ras dan agama dan macam-macam. Allahu Akbar, takajud, tuan gurunya takajud di muka. Allah. Sarik Namrud, bakar, dibuat dalam api. Turunlah wahyu, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu menjadi dingin yang membakar Nabi Ibrahim, berkat nur baginda Nabi Muhammad. Semua nabi dan rasul tadi selamat daripada kejahatan itu berkat nur Nabi Muhammad. Dah. Pian jangan coba-coba berbuat membaca itu qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, bertajun ke api hangit. Hangit bener makanya ada jemaah betakon guru jadi dalam surga itu adalah rokok jadi rokok ada, panas ada, papuyo ada, haruan ada, katupat ada pada surga itu. Nang apa kita makan di dunia nang halal ada di surga. Rokok tuh ada pak, cuma malaikatnya di neraka. Luyuh muntung malaikat. Bekor bisa berokok ya. Allah kan ramai juga lah kita loh. Mudahan sebulan sekali ini kita amin. Nyamun tahuan datangan aja situ, datangan di sini datangan. Oh datang wah loh. 3 jam macetnya batu bara tuh. Oh mak batu bara macet benar. Sudah ajan kah? Lawasnya ajan? Belum. Bujur-bujur. Anu betajan. 2 menit lagi nih ya itu. Mudah-mudahan kita berkah. Itu terjadi di 10 Muharram. Terakhir Nabi Musa alaihi salam itu dicatukakannya tongkat Nabi Musa itu terbelah lautan Firaun tenggelam. Itu terjadi 10 Muharram. Oh ini bulan yang mulia pak, bulan yang mulia 10 Muharram.
Maka oleh sebab itu semua orang Islam itu dari zaman dulu tinggalkan larangan baru melaksanakan sholat dan sebagainya. Kalau kita wayah ini tinggal melaksanakan ibadah, kada perlu lagi belajar meninggalkan larangan karena pemerintahnya sudah melarang semuaan, sudah melarang. Yang berzina, prostitusi kada boleh, yang berjualan ini kada beizin kada boleh dan sebagainya, yang korupsi kada boleh ditangkap oleh KPK, yang membunuh kada boleh. Itu kita tinggal ibadah aja. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya umat-umat terdahulu itu sebelum kamu, kenapa dia banyak celaka? Kasratu masailihim, karena mereka ini kebanyakan batakun, kebanyakan bapandir. Pandirnya warna ibadah ada lagi pemuntungan saja. Di wadah kami itu kan ada orang pengurus masjid, nah pas benar sedikit lagi, nah habis dah. Nah, jadi pengurus masjid di wadah kami itu ampih jadi pengurus masjid diganti nang hanyar, ampih juanya sembahyang berjamaah di masjid. Berarti niatnya orang itu hanya sekedar menjadi pengurus, tapi setelah ampih jadi pengurus, ampih juga berjamaah di masjid. Berarti niatnya tidak benar, Pak. Yang betul itu panitia masjid ini ampih kada ampih tetap sembahyang di masjid. Tuh anak melihat contohnya. Terus tahu apa Ji? Di sana di wadahku di Tamban, di sini insya Allah sama. Kadang bagus masjidnya berkala biasa, sini sembahyangan bagus. Ulun kada peduli, ulun ampih jadi pengurus masjid tetap kok ke masjid. Johor asar bila ulun ada di kampung ke masjid, oh ya pusatnya tetap ke masjid walaupun ampih jadi pengurus, karena sidin sibuk keliling-keliling. Paham orang? Karena niatku, karena niat ulun Allah, niat karena Allah, bukan karena itu. Ini bagus panitia, ini bagus. Waqtilafihim ala anbiyaihim, kenapa mereka banyak celaka? Karena tidak mau mengikuti para nabi dan rasulnya. Celaka juga orang nang kada mengikuti Nabi Muhammadnya, sehingga banyak orang nama aku jadi nabi, jadi rasul. Wallahu a'lam bissawab. Pas satu hadis, kita sambung lagi tahun depan. Amin. Insyaallah kita baca ulang lah, mudah-mudahan berkah. Demikian tampun tadi kita minta Allah semoga berkah, kabul segala hajat kita. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يا كريم، حمدا يا عمي، حمدا يوافي الله يا كفي يا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما يبع لجل وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالعوالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالعيرين وسلم رضي الله تعالى عشرة عشر رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبرعة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشحرة الموت ونتمنى النار وعمية إن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا وهب رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Hasanuddin dan rombongan dari Banjarmasin yang telah memberikan tausiah atau kajian.